Makoman ya, makomu apa makoman? Makomu. Mem kecil ya. Makamu? Bayyinatum makamu. Oh. Hima apa himu? Hima. Oh, asal. Kebalik. Sorry. Kebalik. Kebalik. Terus mana gitu? Aminau. Wawunya aja sabtunya nah. Manis tato'a ilaihi. Benar ini masilah kah? Hah? Masilah. Ini juga masilah ya. Atau sebenarnya masilah ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin ya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ini jaminan Allah Ta'ala loh. Orang naik haji itu aman yuk. Aman, dapat keberkahan, ya aman. Ini janji Allah Ta'ala di sini ini, ya, termasuk jawaban daripada yang kemarin tuh, ya. Kalau ada rezeki, nah, cepat-cepat naik haji, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau yang nunda-nunda itu bahaya tuh. Ya. Ilaihi sabi lah. Hah? Ilaihi Hah? Hanya biasa ya? Oh, bukan mat. Hah? Bukan mat. Bukan mat ya. Nah. Ini kah? Berarti yang di sini saja ya? Yang mat badal ya? Oh, mat apa namanya? Mat silah ya? Udah?
Oh, pakai mad badal. Situ pakai mad badal. Oh, situ pakai mad badal berarti kayak ini ya. Ah? Enggak, kalau pakai mad badal enggak begitu. Oh iya. Benar ya? Benar. Anil. Betul. Mi. Nah, enggak apa-apa lah, lain sendirilah. Udah? 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 Sip. Kita bahas ya. Fihi matobi'i. Nah, saya rasa kalau udah dijelaskan, tapi ada yang baru, jadi perlu dijelaskan lagi enggak matobi'i ini? Jelaskan lagi ya. Jadi ya ini menjadi huruf mat, huruf yang harus dibaca panjang. Huruf mat itu apa? Huruf yang harus dibaca panjang atau memanjangkan suara huruf yang harus dibaca panjang, itu arti mat ya. Ya, jadi mat itu ada, huruf mat itu ada 3. Alif. Nih, alif, waw, ya, alif, waw, ya. Ya, gini, ya. Ya. Ya, jatuh setelah huruf yang digaris bawah seperti ini. Ya, maka ya-nya menjadi huruf mat, huruf yang harus dibaca panjang. Ya. Waw jatuh setelah huruf yang digaris depan. Alif jatuh setelah huruf yang digaris atas. Ini ya. Ini namanya huruf asli atau mat asli atau mat tabi'i. Maka jadi mat tabi'i, panjangnya 1 alif 2 harokat. Fihi, itu ya caranya. Ayatum, ini dua-duanya mat badal. Mat badal ini ada hamzah 2 ini. Tun, nanti. Tun, hamzah buang. Ya, hamzah buang. Maka sebagai gantinya, untuk menandai di situ ada hamzah yang terbuang, maka gantilah dengan harokatnya. Harokat dipanjangkannya. Nah, ini ya, namanya mad badal ya, mad badal. Itu. Jadi panjangnya sama dengan mat tabi'i, 1 alif 2 harokat. Fihi ayah. Jadi fihi ayah gitu sama ya. Nah, gitu panjangnya. Dikira-kirakannya 1 alif 2 harokat 2 gerakan ya. Tanwin berjumpa dengan ba dibaca iklab. Berarti iklab itu dilebur ke sini menjadi mim. Akhirnya suaranya menjadi mim tersebut. Ba-nya tidak ada lagi. Hanya menjadi suara mim, tandai mim kecil di sini. Mim kecil itu di Quran itu ada 2 tanda. Ada bacaan iklab, ada juga mat lazim ya, mat lazim. Ayatum bayyina gitu. Bayinya dibaca idgham ya. Dibaca idgham ya. Bay dibaca idgham. Ya, bayyina ini dibaca idgham. Idgham itu masukkan huruf yang satu kepada huruf yang kedua, itu dinamakan idgham ya. Nanya atau apa mat badal. Ini panjangnya sama 1 2 3 4, panjangnya sama. Ya, mad badal. Tanwin berjumpa dengan mim dibaca idgham bigun. Nah, kalau di tanwin kalau disabdukan berarti dipanjangkan harokatnya. Bayyinatum maqamu Ibrahim. Ya. Maka ini yang alifnya ini. Nah, ya. Mata bi'i ya, ini ya alifnya ini. Ya. Ya-nya ada, alifnya juga ada. Wawunya belum ada nih. Nah, wawunya nanti ya. Him
dibaca matobi'i, ya, baca matobi'i, jimnya ini wakaf jaiz, berarti boleh berhenti, boleh diteruskan, ya. Jaiz itu wenang, boleh berhenti, boleh teruskannya. Kalau diberhentikan berarti menjadi mat aridi sukun, ya. Hanya kalau diteruskan berarti menjadi mat tabi'i. Wa mang non mati berjumpa dengan dal dibaca ikhfa. Punya mat apa namanya? Mat apa? Nah, 6 tahu mana? Apa namanya mat apa 6? Oh. Apa ya namanya? Mat silah namanya ini ya. Namanya apa? Mat silah qasirah namanya ya. Atau boleh disebut domir silah ya. Domir silah ini yang qasirah. Kalau mat silah ini, domir silah ini tidak berjumpa dengan hamzah atau alif, maka dinamakan qasirah. Tapi kalau berjumpa dengan alif atau hamzah, maka dinamakan tawilah. Ya, di situ. Baik atas maupun bawah, gitu ya. Namanya mat silah qasirah. Ya. Jadi panjangnya sama. Mat badal, mat silah atau bi'i panjangnya rata-rata sama. 1 alif 2 harokan. Kana mat badal, mat tabi'i. Mat badal. Minan lebih bagus, lebih utama wakaf, ya, berhenti, ya, lebih utama wakaf. Kalau seandainya diteruskan, tapi cari yang lebih utamanya aja. Ya. Nah, cari yang lebih utama. Kalau berhenti, tanwinnya diganti alif. Amina gitu. Huruf tanwin itu dibuang ya, tinggal diganti diganti alif. Jadi diganti harokatnya amina gitu caranya. Ya. Tanwin apabila tingkah wakaf berada pada akhir kalimat ya, akhir kalimat ini berarti ya. Maka gantilah dengan alif. Amina. Kok di sini sudah ada alifnya, Pak? Ya tidak ada, tidak apa-apa, dibuang saja. Amina gitu. Walaupun tidak ada alifnya di sini kok ini, maka masih tetap dibaca amina gitu. Di situ, ya. Hanya saja kalau ada alifnya berarti ada matnya kan? Ada lebih panjangkannya. Amina gitu, ya. Gitu. Di situ caranya. Sabila gitu. Nah, ini sama sabila gitu juga, ya. Ya. Aminan. Kalau digabungkan ke sini artinya menjadi idgham bi guna. Walillahi lam jalalah ini namanya lam jalalah. Jatuh setelah huruf yang di garis bawah, maka lam jalalnya dibaca tarqiq. Bismillah, contohnya bismillah, walillah gitu. Bismillah, walillah gitu. Tidak boleh bismillah gitu, tidak boleh kalau ya. Dulu sih pertama yang ngajar itu kalau ada kalimat yang penting Allah itulah dibaca, walaupun di sininya ada bawah pun tetap bismillah gitu. Biasanya gitu. Itu tulisan Allah katanya itu. Hanya ada aturannya. Jadi lam jalalah atau tulisan Allah ini kalau jatuhnya setelah huruf yang di garis bawah pasti dibaca tarqiq. Kalau jatuhnya setelah huruf yang di garis atas pasti dibaca tafkhim gitu. Lahnya panjangnya sama dengan ini. Sama ya panjangnya. Alan nasi. Ini lam syamsiyah namanya ya. Atau idgham samsi. Ada lam ta'rif ini berjumpa dengan huruf yang disabdu. Ya, maka lam ta'rif ini dibaca idgham. Namakan lam ta'rif lam syamsiyah atau idgham samsi itu, ya. Kalau tidak berjumpa dengan huruf yang disabdu pasti dinamakan lam ta'rif. Lam ta'rif lam ta'rif khafifah atau juga disebut lam qamariyah gitu. Nanya mata bi'i. Hijnya dibaca idgham. Nah ini lam ta'rif ini yang tidak berjumpa dengan huruf yang disabdu. Ini lam ta'rif ini, maka dibaca lam
qamariyah. Hukum bacanya idhar. Kalau ini sama lam ta'rif, tapi lam samsiyah karena berjumpa dengan huruf yang disabdu, ya. Ini lam qamariyah, ini lam samsiyah, hukum bacaannya idgham, hukum bacaannya idhar. Gitu ya. Bayyina, ini ya mati jatuh setelah huruf yang di garis atas, pasti ya-nya tidak berfungsi menjadi huruf mat, hanya menjadi huruf lin. Ya. Jadi hukum bacaannya menjadi idhar lin. Gitu ya, idhar lin. Baiti. Tanwin enggak di situ? Enggak ya? Manis tato'a. Istato'a dibaca idhar, dibaca tarkik. Ini ya tipis. Manis tato'a. Bismillah is. Ini ada. Dibaca tarkik ya, dibaca. Maksudnya tipiskan. Manis tato'a aslinya istato'a. Makanya huruf asli yang awal ini tidak dibuang karena huruf aslinya istato'a. Kalau orang Jawa itu artinya itu mengampreh atau ngalap sesuatu kekuatan. Jadi mampu sesuatu apa mengambil sesuatu kekuatan kemampuan kita untuk pergi ke pergi ke Baitullah, itu maksudnya gitu ya. Menyengaja gitu Pak, menyengaja. Haji itu artinya asli dasarnya itu menyengaja kita itu berangkat ke sana. Itu. Jadi di sini dijawab kalau mampu sesuatu pemberangkatan itu ongkos, bekal dan juga kendaraan. Bekalnya ada, kendaraannya enggak jadi. Ya enggak. Kendaraannya ada bekal enggak jadi juga, dua-duanya, ya. Tonya atau bi ilaihi idhar lin ya. Sabila itu atau bi baca hilangi tanwinnya diganti alif ya, sabila gitu ya pasti. Ini lebih utama berhenti aja. Wa man kafara, dan mati berjumpa dengan kaf ya, dibaca ifa. Selain berjumpa dengan huruf ini, ya. Selain berjumpa dengan huruf ini ya. Nah. Hamzah, alif, hamzah, ha, ain, misalnya ha ya. Selain berjumpa dengan ini huruf ini, mim, ba, ya, nun, apa? Ini pakai ini ya. Nun, mim, au, ya ta? Atau juga lam dengan ro. Nah, selain berjumpa dengan ini, maka dibaca ifa. Ya, ini berapa ini? 15 apa 14? Tuh 2 3 4 5 6. 8 9 10. 15. Ya, 15 ya. Selain berjumpa dengan itu, maka dibaca ifa. Kalau berjumpa dengan ini, idhar. Berjumpa dengan ini sama ya. Iklab. Kalau berjumpa dengan ini, itu kan guna. Berjumpa dengan ini, itu kan bila guna. Ya. Selain berjumpa itu, pasti dibaca ifa. Ifa suaranya dihidung deh. Wamang beda dengan berenggang. Nah, kalau berenggang itu seperti begini. Seperti itu. Ya, pasti kayak itu ya. Dari sengkauan. Fa inna. Nih, baca apa namanya? Bacaan hunna ya. Inna ini kan ini dibuang ini ya. Innallaha gitu. Ini kan kafar. Fa inna ini jawab nih ya. Fa inna dibaca hunna ini dibaca tafkhim. Waniyun baca apa 6? Apa ini? Matamkin atau idgham? Bacaan idgham ya.
Kalau di sini ada ya, ini ada ya mati, ada ya lagi, baru dinamakan tamkin. Ya, coba dibaca di situ ada keterangan tamkin tuh. Ya, kalau tidak ada berarti idgham. Anil alamin, lamnya lam koma ria seperti ini ya. Nah, ini sama lam komariah atau lam ta'rif komariah. Hukum bacanya idhar. Ini mat badal. Ini mat aridi sukun. Kalau berhenti, kalau tidak berhenti jadi matobi'i ya. Panjangnya lebih panjang daripada matobi'i karena ada huruf hidup mau dimatikan. Wah, ulangi keterangannya ya. Mat aridi sukun itu, mat ini mana huruf mat tuh? Yaknya ini, aridi itu artinya datang baru. Sukunnya loh, kok disukun gimana? Wong ini huruf hidup kok disukun? Karena tingkah wakaf, karena tingkah berhenti, maka huruf akhir dimatikan. Nah, huruf akhir dimatikan. Ya. Untuk menandai di sini ada huruf hidup, karena harokatnya dimatikan, hanya dipindahkan ke sini. Alamin. Jadi sininya dipanjangkan, tambah panjangnya. Ini disukun. Jadi dinamakan matahari disukun, gitu teknisnya. Jadi lebih panjang. Caranya anil alamin. Minnya dulu, baru nunnya dimatikan. Min. Itu caranya kayak gitu. Coba kita perhatikan orang-orang qiraah itu, kalau yang sudah mahir itu, kita perhatikan seksama dengan bacaan-bacaannya itu. Jangan kita terkesima itu apa lagu-lagunya, tapi kita kematkan dengan bacaannya coba. Nah, supaya kita paham itu kalau belajar di situ kita pahami itu bacaannya itu. Ya. Tapi kalau kita itu terkecoh dengan suaranya, maka kita itu tidak bisa mengkaji dengan bacaannya itu, dengan huruf-hurufnya. Terkecoh di situ. Ya. Ada yang tanya tentang tajwid, boleh? Kalau tidak kita praktekkan ya. Ini agak panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa berlaku biasa saja. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Begitu ya. Ayo kita cari berkah, baca ayo. Ya. Ini abang berarti abang. Masuk ke YouTube ini nih. Masuk ke YouTube. Ya, kita ada rutinitas setiap subuh. Allah. Allah. Allah.
Ya, Allahu Akbar. Kana amina. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. La. Allah. Kafara. Allah. Amina. Nistata'a ilaihi. Biman istata'a ilaihi sabila. Kasus banget nih. Allah. Ghaniyun 'anil alamin. Semangat, semangat sih. Allah. Tata'a ilaihi sabila. Allah. Maqamu Ibrahim dakhalahu kana amina. Jul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ilaihi sabila. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin.
Allah. Sadaqallahul adzim. Taqabbalallahu minkum. Berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menurunkan, melimpahkan keberkahan dan rahmatnya Allahumma. Amin ya. Ini jawaban ya. Jawaban yang kemarin ya. Kemarin inna awala wudi'a linnasi lalladzi bibakatan barakan wa udalillah lil alamin. Bahwa pertama-tama tempat ibadah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini ialah Ka'bah. Sebelum terjadinya bumi, langit dan bulan semuanya, Ka'bah itu muncul ya di permukaan. Sehingga Allah Ta'ala membulatkannya, meninggikan dengan tanahnya, akhirnya membulatkannya menjadi bumi tersebut ya. Itu menjadi titik sentral daripada kiblatnya orang-orang muslim, orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau beribadah kiblatnya di situ. Langsung dihubungkan di Sidratil Muntaha. Terus ini janjinya. Ini patokan ini kiblatnya sebagai orang muslim, sebagai orang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia untuk berkiblat ke sana, ke Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ di Ka'bah tersebut setelah lama sekali dulu Ka'bah itu kan ditimpa musibah, banjir bandang ya, sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam ya. Dari Nabi Nuh sampai sepeninggalannya Nabi Nuh hingga sampai Nabi Ibrahim itu selisihnya itu lamanya selama 400 tahun tidak ada nabi di situ. Tidak ada nabi. Barulah di situ Nabi Ibrahim sendiri saja pun bukan dari situ sebenarnya. Bukan dari situ. Nabi Ibrahim itu bukan dari kota Makkah. Tuh. Dari luar Makkah tersebut. Dan Nabi Ibrahim hijrah atau ke situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun tersebut, merenovasi. Jadi Ka'bah itu sudah ada terlebih dahulu. Di situ pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun, meninggikan Ka'bah tersebut, Nabi Ibrahim Ka'bahnya itu tidak begitu tinggi, ya, ditinggikannya hanya mengambil batu pijakan, ya, begitu mengambil batu pijakan tersebut, pijakannya tersebut kakinya itu sampai sekarang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maqamu Ibrahim. Tanda buktinya bahwa Nabi Ibrahim itulah yang merenovasi yang pertama tersebut, Ka'bah tersebut. Sekarang ya, ada batu Ibrahim kan, maqam Ibrahim di sana. Nah, itu sebagai tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan manusia-manusia tersebut yang tidak percaya, yang membohongi bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra Mi'raj. Mereka mengatakan, Allah, kamu bohong Muhammad, kamu bohong Muhammad, kamu bohong Muhammad, kamu bohong Muhammad, kamu seorang pendusta. Nah, diceritakan Isra-nya, dia percaya. Begitu Mi'rajnya, pembohong semuanya. Menuding Muhammad itu orang gila, menuding Muhammad orang itu. Nah ini, hanya bahwa disitulah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayatum bayyinatum, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maqam Ibrahim, adanya maqam Ibrahim sampai sekarang orang naik haji tetap di maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim itu sebelah mana, Pak? Di Ka'bah itu sebelah mana? Sebelah samping kanan, utara atau kanan ya? Samping kanan itu maqam Ibrahim. Saya sih belum pernah ke sana. Yang naik haji kan ini ya. Buktinya ini jauh sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini ayat turun Al-Qur'an ini itu maqam Ibrahim sudah ada, jadi sudah diterangkan oleh ayat Al-Qur'an tersebut 1400 tahun yang lalu sudah diterangkannya. Ya buktinya sampai sekarang ada kok. Kalau kita mengingkari
datang saja ke sana. Ya enggak? Ya enggak? Kalau kita mengingkarinya, datang saja ke sana. Ada enggak benar pijakan tapak Ibrahim itu, kakinya Nabi Ibrahim? Sampai sekarang masih diabadikannya. Masya Allah sampai sekarang. Walaupun silir berganti, dari penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan silir berganti sampai sekarang masih diabadikan. Dari pemerintahan hingga sampai pemerintahan pokoknya yang benci sama Ka'bah apa? Iya, yang benci sama Ka'bah. Walaupun itu sampai bergulir berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dah. Sampai sekarang. Dari Ibrahim sampai sekarang berapa ribu tahun. Berapa regenerasi itu. Berapa generasi itu. Sampai sekarang. Kita saja itu sudah generasi keberapa kita itu. Ya? Dari zaman Nabi Muhammad. 1400 lebih kan? 1442 Hijrah. Kalau Masehinya 2022 Masehinya. Ya enggak? Sudah berapa regenerasi kita. Tapi makam Ibrahim masih abadi kan? Masya Allah. Itu tandanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada jaminan. Ini. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man siapa orang dakhalahu masuk ke dalam makam Ibrahim. Artinya di Ka'bah tersebut. Kana amina, dia ada jaminan aminan aman. Aman dari apa? Dari pembunuhan, ya, dari kezaliman, ya, dari ancaman. Ini aman dari ancaman, kezaliman, pembunuhan dan lain sebagainya. Hal-hal yang akan menjadikan suatu negatif bagi orang-orang naik haji diamankan. Maka orang naik haji akan aman, sejahtera. Masuk sana itu tanpa adanya kezaliman tersebut yang ada. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Siapa yang masuk, siapa yang mau berkehendak naik haji tersebut ke Baitullah akan dijamin aman. Dan akan diberi imbalan oleh Allah Ta'ala itu berkah, rahmat. Haji mabrur. Jaminannya surga. Akhirat jaminannya surga. Ya, di dunianya jaminannya haji mabrur. Haji mabrur membawa rahmat, membawa keberkahan. Begitu syaratnya, ya. Terus walillahi 'alan nasi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala atas manusia tersebut hijjul baiti. Ya. Hijjul itu artinya mensengaja memberangkat kita ke Baitullah, yaitu Baitullah Ka'bah tersebut. Yang tadi itu, yang ada makam Ibrahim. Tapi man siapa orang istata'a yang mampu. Mampunya apa? Mampu dalam perjalanannya. Sekarang kita ada syarat-syaratnya. Mampu dalam perjalanannya termasuk kesehatan dan lain sebagainya. Angkosnya yang pertama itu, yang duanya penafsiran Rasulullah SAW cuma 2. Ya. Cuma 2-nya apa? Yang pertama, ya, ada apa? Ada bekal. Yang pertama ada bekal dulu. Pembekalan terlebih dulu, ya. Pas ada bekal untuk apa? Untuk ke sana. Kenapa harus ada bekal? Karena dari naik haji tersebut dari berbagai penjuru dunia tersebut, ya, itu membutuhkan bekal. Pembekalan dari dalam perjalanan untuk memampukan supaya kita itu kuat dalam perjalanan tersebut hingga sampai ke tujuan. Kalau tidak ada bekal, kita tidak bakalan sampai ke tujuan. Nah, untuk menghantarkan kecepatan, untuk mempersingkat waktu daripada ketujuan tersebut, di samping ada bekal, harus ada kendaraannya. Makanya tafsiran Rasulullah SAW, pertama bekal, kedua kendaraan. Kalau ada bekal, tidak ada kendaraan, kita tidak bisa pergi. Ada kendaraannya tapi tidak ada bekal, begitu macet ke atas, misalnya pakai onta, di tengah jalan onta mau makan minum. Tidak. Nah, kalau kita itu pakai kendaraan, misalnya pesawat atau mobil, sampai tengah jalan macet, mau bensin, mau makan minum, karena perjalanannya jauh. Tidak, perjalanannya jauh. Kalau di Indonesia, dari Indonesia ke Saudi ke sana, ke Mekah, kalau ditempuh pakai perjalanan, pakai onta, berapa hari, berapa bulan? Mungkin 1 tahun. Mungkin dalam 1 tahun.
Kalau dari Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram, dari misalnya kalau yang dekat dari Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Haram, mungkin 1 bulan, 40 hari mungkin. Ya enggak, 40 malam tersebut. Tapi kalau dari Indonesia, pakai onta sana nyeberangi lautan. Hah? Oh, berapa? Hah? Mungkin bisa juga lebih daripada 1 tahun. Kata orang dulu itu, kalau naik haji orang dulu tuh membawa jago itu dari telur hingga sampai dewasa loh. Bisa jadi ayam jantan tuh. Sungguh sangat panjangnya perjalanannya. Maka perlu membutuhkan suatu pembekalan tersebut, makan, minum tengah jalan dan lain sebagainya, supaya tidak kelaparan untuk menguatkan kamu berjalan. Kan begitu? Nah itu syaratnya, itu syarat tuh. Ada kendaraannya harus fit, istilahnya tidak bola-blong, ontanya harus sehat dan lain sebagainya. Ini ada syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang pembekalan tersebut akhirnya menjurus masalah kesehatan. Sekarang kan ada kalau Indonesia kan pasti dites kesehatannya dan lain sebagainya. Kalau sakit jangan dulu. Ini kan pembekalan itu termasuk dalam kesehatan. Ya enggak? Kalau perjalanan termasuk meliputi dalam cuaca. Kalau cuacanya tidak memungkinkan, bakal kita tidak jadi berangkat dah. Nah, inilah syarat yang kedua tersebut akhirnya menjadi banyak syarat. Ya, ilaihi sabila, ke jalannya. Jalan ini sabila. Jalan ya, jalan perjalanan tuh. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Wa man, siapa orang kafara yang kafir, artinya dia itu tidak mau menjalankan perjalanan atau ingkar dari, wah masa sih naik haji itu? Kiblatnya orang muslim itu naik haji ke sana, ke Ka'bah, ke sana. Nah, di sini kan juga ada jika kan orang-orang berkiblat dengan bukan Ka'bah sana. Banyak sekali sih ya. Ya, era globalisasi sih zaman sekarang itu macam-macam lah. Kiblatnya itu macam-macam, tapi kita itu fokus ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu insyaallah fokus ke sana. Bahwa Ka'bah itu merupakan kiblatnya bagi orang muslim. Kita yakin ya, gitu. Kita yakin ya. Karena banyak sekali orang sekarang itu berkeyakinan bahwa Ka'bah itu bukan di sana. Ya. Ini kan banyak sekali ya, pendapat-pendapat gitu. Jadi barang siapa yang kafir akhirnya mengufuri suatu kebenaran dan mengufuri adanya maqamu Ibrahim, ya enggak? Maqamu Ibrahim, maka kafara. Ya, kafara. Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ini termasuk apa? Kufur termasuk orang yang diberi keluasan rezeki tapi tidak mau apa? Tidak mau naik haji. Nanti dituntut loh. Siapa yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, baik rezeki maupun kendaraan, dia itu tidak naik haji, maka dia sampai dia jatuh miskin. Dia disuruh wajib sampai mengemis-kemis untuk naik haji tersebut. Suruh naik haji. Tapi seandainya dia itu meninggal, maka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dituntut oleh Allah taala karena kewajiban. Karena rukun haji merupakan haji tersebut merupakan rukun Islam bagi kita. Rukun Islam. Menjadi syarat rukun Islam kita itu naik haji tersebut. Ya. Maka itulah naik haji orang Islam tidak naik haji kurang sempurna Islamnya. Ya. Orang Islamnya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, itu ghaniyun zat yang maha kaya dan mengayakan. Allah taala itu zat yang maha kaya dan mengayakan. Manusia kaya tapi tidak bisa mengayakan. Manusia kaya bisa memiskinkan. Tapi kalau Allah taala bisa mengayakan semuanya, seluruhnya. Tapi kalau manusia kaya bisa memiskinkan. Ya, orang kaya itu bisa memiskinkan, ya manipulasi, ngerentenkan dan lain sebagainya, ya bisa memiskinkan, bisa menyengsarakan orang lain. Tapi kalau Allah Taala enggak. Ini makanya Allah Taala ghaniyun mughniyu, kalau kita itu ya ghaniyyu ya mughniyu, ya ghaniyyu ya mughniyu, minta kekayaan. Tapi minta kekayaan bukan kekayaan masalah harta, tapi kaya hati yang sesungguhnya. Kalau orang yang sudah kaya hati, insya Allah harta benda yang sekian itu enggak ada pernya. Terus anil alamin, dari orang makhluk yang sealam jagat raya ini, sealam ini. Ya, di alam raya inilah Allah taala yang maha kaya. Tidak ada Rabb yang maha kaya selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, intinya bahwa kita itu meminta bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu somad. Minta bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala itu maha kaya, jadi apa-apa kita minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Makanya kalau kita disunahkan atau istilah kalau kita itu membaca, misal mau membaca doa, kita diawali dengan Allahumma anta innaka ushidu la ilaha Allahumma innaka ushidu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka ushidu, ya, ushidu la ilaha illallah, apa? Allahumma innaka ushidu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyeratkan atas pesandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahudkan tidak ada Tuhan selain Allah. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak beranak. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Itu menyatukan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ya. Udah panjang nih waktunya. 46 ya menit. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, berikan rahmat kepada kita karena waktu kita singkat, tidak begitu lama, tidak lama. Jadi hanya orang yang beraktivitas, ya. Allah taala mencurahkan keberkahan, rahmatnya, perlindungan kepada kita semuanya, sehingga nanti di akhirat kita bisa berjumpa bersama-sama masuk surganya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakiran hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bairi jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalitina al-masyana ala ikhwanina wa lima'alina jamil muslimin asmat mu'minin wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa hakikna bitaqwa istiqamah wa a'idha min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina aninnas ya Allah. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata kama la yadafa'uka ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata kama la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi baraka salam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyatum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.